Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adikku, sahabat teman belajar di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan. Amin, Allahumma amin. Untuk adik-adikku yang sekarang kelas 5 sekolah dasar, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki semester yang kedua atau semester genap. Nah, untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita sudah masuk di pelajaran yang ke-6 dengan tema Mari Belajar Al-Quran Surah Al-Ma'un. Nah, sebelum kakak menyampaikan materinya, terlebih dahulu akan kakak sampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yakni yang pertama, satu peserta didik dapat membaca, menulis dan menghafal surah Al-Ma'un dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik dapat memahami kandungan surah Al-Ma'un dengan benar. Jadi yang pertama, adik-adik dapat membaca, menulis dan menghafal. Kemudian adik-adik memahami kandungan yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Nah, itulah dua tujuan pembelajaran kita. Sekarang kita mari bersama-sama membaca surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala du'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kita ulangi sekali lagi membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala du'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, itulah surah Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat. Ini nanti adik hafalkan sampai hafal. Nah, gimana cara menghafalkannya? Caranya sangat mudah untuk menghafalkan surah Al-Ma'un. Yang pertama, caranya membacanya berulang-ulang. Jadi dibaca mulai dari ayat 1 sampai 7 ini berulang kali terus. Nanti lama-lama akan hafal. Dan yang kedua, kalau masih tidak hafal, biar tidak hilang hafalannya, itu dibaca ketika membaca surah pendek dalam sholat. Jadi ketika adik-adik sholat, ketika membaca surah pendek, itu surat pendek yang dipakai adalah surah Al-Ma'un, biar tidak hilang hafalannya. Surat-surat pendek itu selalu dibaca. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan tentang kandungan yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Apa saja kandungannya? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Jangan sampai kita tergolong orang yang mendustakan agama. Di situ disebutkan oleh Allah ciri-cirinya orang yang mendustakan agama. Ciri yang pertama yaitu satu orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu apa? Menghardik itu menyakiti, baik itu menyakiti secara lisan maupun dengan perbuatan, ataupun menyakiti hatinya anak yatim. Itu namanya menghardik. Jangan sampai kita menghardik kepada anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Ada tetangga kita yang tidak bisa makan, kita diamkan saja, maka kita termasuk orang yang mendustakan agama. Bagi pelajar bagaimana? Ketika ada temannya yang tidak punya uang saku, yang tidak punya uang jajan,
maka kita harus memberikan sedikit uang jajan kita kepada teman kita. Itu namanya berbagi. Nah, di sini pesannya agar kita mau berbagi kepada orang yang kurang mampu. Kalau ada teman kita yang tidak bisa jajan, ya kita bantu, kita kasih jajan. Kalau kita termasuk dua orang ini, maka kita termasuk orang yang mendustakan agama. Jangan sampai kita termasuk yang mendustakan agama. Jangan kita menghargai anak yatim. Jangan sampai kita tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemukakan orang yang celaka, menunjukkan siapa orang yang celaka itu. Menurut Allah, di situ yang pertama yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, yang sering melupakan sholatnya yang masih bolong-bolong. Kadang maghrib sholat, isya tidak, subuh tidak, zuhur sholat, asar tidak, dan setelah itu orang bolong-bolong itu suka lalai dalam sholatnya. Maka itu disebut dengan orang yang celaka. Lalu kalau nggak sholat sama sekali bagaimana, Pak? Malah lebih celaka kalau nggak sholat sama sekali. Yang kedua, suka berbuat ria atau pamer. Kalau suka pamer, itu namanya orang yang celaka. Ada orang nyumbang masjid semen 1 sak, itu langsung diomong-omongkan ke tetangganya. Saya loh baru nyumbang semen 1 sak, baru saja saya nyumbang semen 5 sak. Sampai tetangganya, semua orang satu kampung dengar, suka pamer-pamer seperti itu, maka itu termasuk orang yang celaka menurut surah Al-Maun ini. Dan yang ketiga, siapa orang yang celaka itu adalah orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Kalau kita nolong orang, kita bantu orang, itu harus dengan barang yang berguna. Contohnya bagaimana? Kalau ada orang nggak punya baju, kok jangan dikasih mainan. Orang nggak punya baju ya dikasih baju yang berguna. Contoh, ada anak kecil usianya masih 7 tahun, ternyata dikasih bajunya untuk anak usia 20 tahun. Nah, itu kan nggak berguna barangnya. Terus ada teman kita yang nggak punya sepatunya sudah jelek, kita membantu dengan sepatu, kok bantunya sepatu yang kekecilan, kan nggak berguna. Nah, kita harus membantu sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu namanya membantu dengan barang yang berguna. Kalau membantu ada orang yang nggak punya buku, ya dibantu, dikasih buku. Kalau ada orang nggak punya pensil, ya dipinjami pensil. Kalau ngasih pensil ya pensil yang bagus, jangan pensil yang sudah jelek tinggal 1 cm kok masih dikasihkan temannya, itu juga nggak berguna. Bantu temannya, ada yang bajunya sudah jelek, dikasih baju. Jangan baju yang sudah jelek juga masih dikasih, ya kasih baju yang bagus. Itu namanya barang yang berguna. Nah, itu tadi kandungan surah Al-Maun. Yang pertama menunjukkan ciri-ciri orang yang mendustakan agama, dan yang kedua menunjukkan tanda-tanda orang yang celaka. Nah, itulah adik-adik pembelajaran kita. Dan untuk tugas hari ini yang pertama yaitu tulislah surah Al-Maun beserta artinya. Jadi nanti adik-adik tulis surah Al-Maun itu beserta artinya di buku tulis kalian masing-masing. Dan yang kedua, hafalkan surah Al-Maun itu tadi. Dihafalkan ayat 1 sampai yang terakhir sampai yang ke-7. Kemudian hafalannya ditunjukkan kepada Bapak Ibu gurunya, bisa lewat WA, lewat voice note, atau direkam dulu baru dikirimkan. Direkam video juga boleh, direkam suara juga boleh, terserah. Kemudian tulisannya surah Al-Maun yang beserta artinya tadi difoto kemudian dikirimkan kepada Bapak Ibu gurunya juga, biar diberikan penilaian.